aman ketika aman, ketika nggak ada masalah. Jadi semua manusia kita semua tuh butuh kepada sababnya. Kayak orang mau dapat ilmu sebabnya belajar, orang mau dapatkan rezeki sebabnya kan usaha dan lain sebagainya. Orang mau dapat kesehatan sebabnya kan tadi berobat. Nah ketika sabab-sabab itu mendapatkan masalah, dia nggak galau, dia nggak goncang, hatinya tenang. Kenapa? Karena yakin kepada Allah yang menciptakan sabab. Oh ini cuma sabab, Allah yang menciptakan sabab. Hatinya jadi tenang. Haitsu yaskunu, sekiranya hatinya menjadi tenang, itu tandanya berarti dia orang yang tawakal. Bukan lagi lancar usahanya, sababnya lagi aman, terus dia tenang, saya tenang alhamdulillah saya tawakal. Oh nggak bisa disebut tawakal itu. Nanti tawakal atau enggak itu ketahuan setelah mendapatkan ujian. Begitupun orang nggak dikatakan sabar manakala dia belum dapat hinaan, belum dapat gangguan, belum dapat cobaan. Nah begitu dapat cobaan, dapat hinaan, dia mengendalikan dirinya, baru disebut orang yang sabar. Begitupun tadi tawakal seperti ini. Karena apa? Karena bergantung kepada Allah yang menciptakan sabab. Kemudian andaikan lau abadta ibadata ahli samawati wal ardi, andaikan kalian beribadah, andaikan kamu beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, la yuqbalu minka, tidak akan diterima itu ibadahmu, hatta takuna aminan, sehingga engkau menjadi orang yang betul-betul merasa aman, merasa nyaman. Bima takafallahu min amri rizki, merasa aman dengan apa-apa atau dengan perkara-perkara yang dijamin oleh Allah di dalam urusan rizkimu. Jadi tadi pengertian tawakal atau hikmah daripada tawakal, andaikan engkau ibadah, lau abadta ibadata ahli samawati wal ardi, andaikan engkau beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi. Bagaimana tuh ibadahnya para malaikat, bagaimana ibadahnya itu orang-orang soleh, penduduk bumi, para nabi, para aulia Allah. Gimana tuh sholatnya, wiridnya, baca Qur'annya, zikirnya, yang begitu luar biasa. La yuqbalu minka, tidak akan diterima itu ibadahmu yang seperti penduduk langit dan bumi, hatta takuna aminan, sehingga engkau menjadi orang yang betul-betul merasa aman, merasa tenang. Bima takafalullahu min amri rizki, dengan apa-apa yang dijamin oleh Allah di dalam urusan rizkimu. Jadi kalau nggak nyaman kita, kalau kita nggak tenang, nggak percaya dengan jaminan Allah dalam masalah rizki, kita masih goncang, masih gelisah di dalam urusan rizki. Andaikan kita ahli ibadah, ibadahnya tinggi, ibadahnya banyak. Nah di sini kata Uwais Al-Qarni, ini ibadahnya nggak diterima, nggak sampai kepada Allah. Jadi masih goncang, masih bingung dengan urusan besok, lusa, apalagi seminggu lagi, sebulan lagi, masih goyang, nggak percaya. Kalau Allah ngejamin rizki, nggak percaya, masih goncang dalam urusan rizki. Wirid-wirid, puyang-puyang ya. Para zikir apa? Masya Allah. Bismillah tahsona bila, Bismillah tawakalna bila. Itu dia itu kita mendeklarasikan ibaratnya.
Kita mengakui ke Allah bahwa kita ini sudah tawakal kepada Allah. Tawakal nabilah, kami betul-betul bertawakal kepada Allah. Tapi belum juga kering itu ucapan. Kadang-kadang sambil baca tawakalna sambil beri puyeng, beri bingung gimana nanti. Yang aslinya zikir itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu buat mendamaikan, menenteramkan, menenangkan hati. Tapi ini ahli zikir hatinya enggak tenang, hatinya enggak damai, hatinya masih bingung, masih gelisah dengan urusan rizki. Jangankan ibadahnya ibadah yang biasa, kata Uwais Al-Qarni ini. Ibadah itu seperti penduduk langit, seperti para malaikat, para nabi lagi. Itu nggak bakal sampai ke Allah kalau ente masih ragu dengan jaminan Allah kepada ente dalam urusan rezeki. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, maka bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi tawakalnya bukan kepada usaha, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada manusia, tapi bertawakal kepada Allah jika kalian betul-betul orang yang beriman. Nah, supaya jelas. Ini kita ini udah masuk golongan orang yang tawakal belum nih? Gak ada orang tawakal dikit-dikit ziarah, nggak ada. Emang zaman perang, zaman Belanda tiarap baik. Terus dia diambil dari perkataan-perkataan ulama, diambil daripada hadis-hadis nabinya. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Andaikan kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah pasti akan memberi kalian rizki, kama yarzuku tayra tagdu khisoman wa taruhu bitonan. Allah pasti akan memberi kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Itu andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Awas nih. Kalau betul-betul tawakal, la razaqakum, Allah pasti akan memberikan kalian rezeki. Jadi bohong kalau orang yang tawakal enggak dikasih rezeki sama Allah, bohong. Ini hadis Nabi. Apa contohnya? Tapi dengerin, kama yarjuku toiro, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Kenapa burung tuh? Tagdu khisoman, burung itu berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, terbang keluar dari sarangnya, dari tempatnya dalam keadaan lapar pagi-pagi, wataruhu bitonan, dan pulang sore
ke saya, ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Burung itu berangkat pergi, ibaratnya pergi, dan dia merasa nyaman di dalam mencari rizki. Makanya kata-katanya roha yaruhu. Kalau tahu bahasa Arabnya, roha yaruhu itu nyaman. Tagdu wa taruhu fi talabi rizki. Artinya burung ini pergi berangkat mencari rizki dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan optimis. Jadi nggak bingung dalam mencari rizkinya, burung ini tenang. Mana ada burung mau berangkat pusing dulu. Setelah makatulah ini mas, ini kerja cuacana ke musim aja, can panen nggak ada. Nggak ada, manuk mikiran modal, usaha mah aja. Bergantung sama modal nggak ada, berangkat. Berangkat burung, keluar, pulang kenyang. Kalau itu berangkat lapar, pulang lapar, wah berarti lebih ti manuk itu. Aja gini kan. Alhamdulillah. Terus artinya apa hadis itu? Sini andaikan lau itamadtum alallahi fi dhahabikum wa maji'ikum. Nah, kelanjutannya ya, setelahnya itu, setelah yang tadi. Selanjutnya, andaikan kalian berpegang teguh atau bergantung kepada Allah, andaikan kalian berpegang teguh dan bergantung kepada Allah fi dhahabikum wa maji'ikum wa tasarrufikum, di saat kalian pergi mencari rizki, di saat pulang mencari rizki, di saat kalian menghabiskan rizki, kalian berpegang teguh kepada Allah. Wa alimtum annal khaira biyadih, dan kalian yakin bahwasanya kebaikan itu ada pada dalam kekuasaan Allah, dan kalian yakin bahwasanya kebaikan itu ada dalam kekuasaan Allah. Lam tansarifu ila ghanimina salimina, tidaklah kalian kembali, tidaklah kalian pulang kecuali kalian menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang selamat. Nah itu hikmah daripada tawakal. Kalau tadi kalian berpegang teguh atau bergantung kepada Allah di saat kalian pergi untuk mencari rizki, di saat kalian pulang setelah mencari rizki, atau di saat kalian menghabiskan rizki kalian, menggunakan rizki kalian, ya, dan kalian percaya bahwasanya kebaikan itu ada dalam kekuasaan Allah,
maka tidaklah kalian kembali, tidaklah kalian pulang setelah kalian mencari rizki kecuali dalam keadaan menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang selamat. Jadi waktu berangkat usaha, berangkat kerja, waktu dia mencari nafkah, dia berpegang kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dia tidak meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia tidak melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan waktu menggunakan rizkinya, tetap dia bergantung kepada Allah. Dia tidak gunakan rezeki tersebut kecuali jalan-jalan ridha Allah, buat hal-hal yang bermanfaat. Maka tidaklah dia kembali dari usahanya kecuali dia menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang selamat. Jadi tawakal itu dari awal udah kelihatan. Waktu mau berangkat usaha, berangkat kerja juga, dia udah bergantung ke Allah, nggak bergantung kepada sabab, nggak bergantung kepada usahanya, nggak bergantung kepada pekerjaannya, tapi bergantung kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam pekerjaannya, dia tidak pernah meninggalkan Allah, dia tidak pernah melupakan Allah. Di saat datang perintah Allah, dilaksanakan dulu perintah Allah. Di saat ada hal yang diharamkan oleh Allah, dia tidak lakukan itu. Maka ini orang pasti orang yang beruntung dan pasti orang yang selamat. Untung di dunia, untung di akhirat. Selamat dia punya akhlak, selamat ekonominya, selamat pikirannya, selamat akidahnya, selamat. Makanya orang doa begitu berangkat, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu doa mau keluar rumah mau berangkat. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Berarti siap menggantungkan segala hal, segala perkaranya kepada Allah. Nah, diajarin sama Nabi waktu berangkat tuh doa, berdoa dulu. Wudu heula, ngadoa heula baru bismillah berangkat, ulah usaha. Waktu berangkatnya tenang, nyaman. Enggak pesimis, enggak bingung gitu. Tanya. Terus lanjut. Wa li agnakum atawakkulu 'ala Allah 'anil ittikhar. Perkara yang lebih mencukupkan bagi kalian, perkara yang paling mencukupkan bagi kalian yaitu tawakal kepada Allah daripada menabung, daripada menyimpan. Itu hikmah tawakal. Jadi perkara yang lebih mencukupkan. Wali agnakum. Jadi agna itu lebih mencukupkan bagi kalian. Sangat lebih cukup buat kalian apa? Tawakal kepada Allah, anil ittikhar, daripada menyimpan, daripada menabung. Jadi bukan tabungan ente yang bakal mencukupkan ente, tapi lebih mencukupkan ente adalah tawakal ente kepada Allah. Bukan berarti menghalangi menabung. Kaltoir, sini contohnya kaltoir seperti burung. Mana ada burung nabung, kan nggak ada. Burung begitu cari makan, waktu itu habis, ya besok dicari lagi. Nggak ada burung itu nyimpen makanan buat besok, nanti buat seminggu, sebulan, 2 bulan, nggak ada.
Artinya apa? Bukan nggak boleh nabung. Kalau nggak ada urusan yang penting, buat apa ada kelebihan rezeki simpen, tabungin. Tapi awas, yang mencukupkan kalian itu bukan menabung, bukan menyimpan, tapi tawakal kalian kepada Allah lebih daripada tabungan kalian, lebih daripada simpanan kalian. Banyak orang nyimpan duit di bank, akhirnya itu udah mal ayak. Nyimpan di bank yuk. Nabung dah takut nanti pan kerjaannya selesai, habis masa kerjaannya nanti nggak punya pegangan, mending nyimpen mah buat masa depan baru bahasa. Harus disimpan, tahu-tahu dirampok, tahu-tahu si banknya itu bangkrut. Banyak ke bank yang bangkrut? Banyak. Nyimpen di asuransi, tahu-tahu asuransinya bangkrut. Ada nyimpen di bank Allah bangkrut ada. Ente kalau cuman yakin, ente kalau nabung ada sebut, ente punya tabungan 1 juta, bisa nggak nambah tabungan ente jadi 2 juta? Kalau nggak ditambah lagi, nggak mungkin bisa. Paling 1 juta tabungan ente. Tapi begitu tawakal ke Allah, nah lebih daripada tabungan ente, lebih daripada simpanan ente. Artinya apa ya? Bergantung sama yang lain, bahkan sama tabungan sendiri, sama simpanan sendiri, itu seringkali kadangkali orang itu kecewa. Tapi tawakal kepada Allah, Allah nggak pernah mengecewakan hambanya. Makanya tenang, modalnya tenang, percaya. Kan berapa kali kalau ente mau keluar rumah, nitipin rumah, ente sama tetangga atau sama teman ente yang dipercaya sama ente akhlaknya baik, jujur, ente tenang, ente percayain rumah ente. Padahal manusia itu nggak ada jaminan orang itu nggak bakal maksiat besok lusa atau sebentar lagi, nggak ada jaminan keimanannya itu bakal terjaga. Siapa yang jamin seseorang itu imannya bakal terjaga? Di maksum nggak ada kecuali para nabi dan rasul. Makanya kadang-kali banyak orang yang percaya sama orang lain, akhirnya kan kecewa banyak, padahal jujur tadinya. Nah kalau ente bisa percaya sama manusia yang latar belakangnya nggak bisa dipercaya, kadang-kadang melakukan dosa, kenapa ente nggak percaya sama Allah yang menciptakan kita? Bekerja sama orang punya duit, ente percayain butuh 10 juta, 20, 100, 200 juta, kasih modal. Dasarnya apa? Percaya, ngeliatnya soalnya kan orang ini jujur. Nggak taunya bagi hasil nggak ada, modal nggak ada. Ditanya kemana duitnya? Nah ini masalah kepercayaannya. Makanya orang nanya, Habib gimana supaya saya bisa yakin ke Allah, mungkin tambah keyakinan saya kepada Allah, saya percaya, bisa tawakal ke Allah, saya yakin ke Allah. Gimana caranya? Banyakin berbuat taat, jangan melakukan perbuatan dosa. Semakin orang banyak melakukan ketaatan, ibadah, semakin bertambah, semakin naik dia punya keimanan. Semakin dia tinggalkan ketaatan ke Allah, semakin dia banyak melakukan maksiat, semakin habis dia punya keimanan. Makin luntur, makin luntur, makin luntur. Saya mau tawakal, orang mengaku tawakal tapi ninggalin perintah Allah, sholat belang betong yang sunnah nggak mau dikerjain, oh bohong, nggak mungkin. Lakinnakum i'tamadtum biquwwatikum wa kasbikum, akan tetapi kalian bergantung kepada kekuatan kalian dan kepada usaha kalian. Wa hada yunafi at-tawakkula, dan hal tersebut bisa menolak daripada tawakal. Akan tetapi
Disebutin di sini kalian bergantung kepada kekuatan kalian, bukan bergantung kepada kekuatan Allah. Bergantung kepada usaha kalian, bukan bergantung kepada rahmat Allah. Nah, hal tersebut, hal ini bisa menolak, bisa menghilangkan yang namanya tawakal. Jadi kalau orang udah bergantung sama kekuatannya, sama kemampuannya, itu orang udah nggak bisa tawakal tuh. Bergantung sama usahanya, sama ikhtiarnya, nggak bakal bisa itu tawakal ke Allah. Sulit. Makanya nggak ada orang yang penting percaya, percaya diri, pede, nggak ada. Diri itu bisa apa sih? Makhluk manusia itu maha lemah, Allah yang maha kuat. Bergantung kepada yang lemah, nggak bakal bisa bergantung kepada yang maha kuat. Yang penting percaya diri. Nggak ada percaya sama diri ya, percaya sama Allah. Kalau percaya sama diri, diri ente bisa apa sih? Berapa kemampuan diri ente? Banyak orang bergantung sama kekuatannya, sering kali kecewa. Bergantung sama usahanya, sering kali kecewa. Bergantung sama keadaan, mau pergi usaha ngelihat keadaan lagi begini, wah susah, nggak bakal bisa tawakal. Bergantung sama modal, usaha nggak ada modal, nggak bisa tawakal. Nggak bakal pernah bisa dia usaha, nggak bakal pernah dia itu bisa apa namanya dapat rezeki. Ya orang bergantung sama modal, disiksa sama modal terus. Mikirin gimana cari dapat modal. Mau usaha, mau cari rezeki, jawabannya nggak punya modal. Yang ngasih rezeki modal ente apa Allah? Aja batuk. Wah, Biba yang nggak punya modal mah nggak bisa usaha. Ente mau. Itu yang Allah kasih badan ente, kesehatan ente itu modal besar dari Allah. Ya udah, kalau nggak percaya ente datang ke rumah sakit, ente Pak, rumah sakit, saya mau jual mata saya nih. Saya mau jual ginjal saya jadi duit tuh. Satu ginjal bisa 500 juta, itu duit doang tuh. Satu mata berapa ente kalau mau jual? Lu datang ke rumah sakit, ente mau jual ginjal gitu. Buat modal Pak. Makanya sahabat Nabi itu diantaranya Abdurrahman bin Auf, orang yang paling terkaya, nomor 3 di Madinah, dalam 3 bulan masuk pasar jadi orang terkaya yang modal tadi cuma baju yang ada yang dipakai. Punya apa dia bisa begitu? Karena punya keimanan, tawakal kepada Allah. Malah mau dikasih modal nggak mau. Orang kan yang modal nu mere modalna beda, kita mau kan cari modal, yang ngasih modalnya nggak ada. Sahabat tapi mau dikasih modal tapi nolak. Itu orang jujur, banyak orang mau ngasih duit, ngasih modal, ngasih kepercayaan tapi dia nolak. Pemimpin yang pilihan yang dipilih itu pemimpin yang dipilih sama rakyat, dipercaya sama rakyat, tapi dia nggak mau jadi pemimpin, dia takut nanti jadi fitnah kekuasaan, dia takut nggak bisa menjalankan kekuasaannya. Begitu dapat kekuasaan, kepemimpinan, dia nangis. Itu pemimpin yang luar biasa, yang soleh. Bukan ngudah-ngudah ketika nyogok ke sana ke sini pengen jadi pemimpin, lain. Saya mah bisa apa tuh, gimana, saya nggak mungkin. Saya bisa bangun rumah, nggak mungkin. Saya bisa beli kendaraan, nggak mungkin. Saya bisa berangkat ke sini, nggak mungkin. Saya bisa begini karena saya usaha saya mah cuma segini. Saya mah cuma dagang ini. Begitu dia bergantung kepada usahanya, maaf, rezeki nggak bakal lebih daripada apa yang diusahakan. Begitu orang bergantung sama gajinya cuma 3 juta. Dia bergantung sama gajinya, nggak bakal pernah tuh rezekinya lebih daripada 3 juta. Dikunci cuma 3 juta. Kenapa? Karena mindset yang percayanya udah sama yang 3 juta.
Tapi kalau percaya sama Allah, Allah bisa kasih rezeki dari di luar yang 3 juta itu. Jadi kekunci. Ya, jadi selama bergantung sama kita punya kekuatan, selama bergantung tadi sama usaha, maka itu yunafi at-tawakkul, atau menolak atau menghilangkan yang namanya tawakal. Makanya dikatain di sini kata sebagian ulama, anna asaddal khalqi tawakkulan atairu wa tama'an an-namlu. Bahwasanya makhluk yang paling tawakal itu adalah itu adalah burung, dan makhluk yang paling tamak, yang paling rakus itu adalah semut. Jadi makhluk yang paling tawakal ya burung. Lihat burung, belum berangkat aja masih lapar, belum dapat rezeki udah bunyi cuit 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 cuit. Masa udah senang, udah bahagia dulu. Ada burung karena belum dapat duit atau belum dapat rezeki, belum dapat makan, pusing ngeluh, manyun gitu, nggak ada. Ceria burung. Dapat hari itu, habis hari itu. Begitu butuh makan lagi, keluar lagi burung. Pulang kenyang. Nggak pernah nyimpen, ngegunuk-gunuk, numpuk-numpuk makanan. Tapi makhluk yang paling tamak itu adalah semut. Lihat semut ngambilin gula, datang lagi gerombolan, simpan lagi, terus gunuk-gunuk. Tahu-tahu di sapuan aku udah buka imah, beak bae rezeki nanti. Tapi tinggal di semut, sering lihat semut ente. Kalau ada nasi, ada makanan diambil, digunuk-gunuk, simpan. Berangkat lagi, cari lagi, gunukin lagi. Tapi lihat semut, enggak gede-gede segitu, semut kecil. Tamak, ini contoh masih binatang ini, makhluk. Udah kumpul, udah banyak, tahu-tahu disiram minyak tanah teh ya, semang punya rumah. Di sapuan teh beak deui si rezekina teh. Tapi bukan arti atau maksud daripada tawakal itu adalah meninggalkan usaha, meninggalkan pekerjaan, bukannya. Jadi bukan arti tawakal itu meninggalkan usaha, meninggalkan pekerjaan. Jadi pernah satu waktu Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang seorang laki-laki yang pekerjaannya itu diam di rumah, kalau enggak diam di masjid, dari rumah ke masjid, rumah masjid, rumah masjid, enggak usaha, enggak kerja, enggak dagang. Bahkan begitu ditanya, apa pekerjaanmu, dari mana kau dapatkan rezeki? Jawabannya, aku tidak melakukan apa-apa sampai datang kepadaku rezeki. Jadi biar katanya rezeki datang dari atas langit ke atas sejadah. Saya enggak bekerja, saya tawakal kepada Allah, biar rezeki yang mendatangi saya. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Hada rajulun jahilal ilma. Ini adalah manusia yang bodoh tentang ilmu. Ini orang bodoh, tahu tawakal tapi nggak tahu isi daripada tawakal. Padahal tawakal itu tidak meninggalkan usaha, tidak meninggalkan bekerja. Apa jawaban Ahmad bin Hambal? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, kata Imam bin Hambal, kata Rasulullah, innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Kata Nabi, sungguhnya
Allah menjadikan rizkiku, kata Rasulullah, tahta dili rumhi, di bawah bayangan tombakku. Ini Nabi nih. Nggak ada satupun makhluk manusia siapapun yang lebih mulia daripada Nabi, nggak ada. Nggak ada yang bisa ngalahin sholat Nabi, zikir Nabi, nggak ada yang bisa ngalahin keimanan Nabi, nggak ada. Tapi lihat jawaban Nabi, sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku, innallaha ja'ala rizki tahta dilli rumhi, di bawah apa namanya, bayangan tombakku. Artinya apa kata ulama? Mu'dhamu rizkin nabi minal ghanaim, sebagian besar rizki Nabi itu didapatkan daripada harta rampasan perang. Bukan dari langit turun ke atas sejadah. Padahal Nabi itu punya mujizat yang luar biasa. Nabi bisa makanan sedikit dengan izin Allah, Nabi pegang punya keberkahan itu nggak habis-habis sampai kiamat bisa. Nabi bisa ngeluarin air apa susu atau air dari jemari Nabi. Tapi meskipun begitu, Nabi nggak selalu ngandelin sahabat, nggak ngandelin dari jemari terus. Nabi itu mau minum tinggal ngenyotin jarinya, enggak. Atau Nabi kemana-mana tinggal makanan doain langsung nggak habis-habis, enggak. Tetap ada ikhtiar, ada usaha. Maka kata Nabi, Allah mau jadikan rizkiku di bawah tadi bayangan tombakku, atau sebagian besar rizkiku aku dapatkan dari harta rampasan perang. Kalau enggak dari situ aku usaha yang lain, kata Nabi. Ya jangan dipikir orang soleh para aulianya, para nabi gitu mau rezeki datang, enggak. Padahal kalau mau begitu lebih dari itu pun bisa. Kenapa nggak bisa? Siti Maryam aja di mihrab ya Allah kasih makanan terus, nggak keluar dalam mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk itu Siti Maryam ada makanan di meja. Oh. Allah kirim dari surga langsung. Apalagi Rasulullah kalau mau, tapi Rasul nggak begitu. Nah, ini pangkat apa? Nah, ini ulama bukan, apalagi wali, kalau mau Nabi, terus gaya-gayaan, nggak usaha, nggak ikhtiar, terus nggak bohongan kayak itu kadia dengan alasan Allah kasih rezeki saya langsung ke atas sejadah, tai cak-cak maya. Oh zikir, sholat nggak usaha, nggak ikhtiar. Mantu teh beri lewat kadinya. Jangan salah ngertiin daripada tawakalnya. Tetap usaha seperti burung tadi, tapi dalam usaha tadi harus nyaman. Ketika usaha tadi bergantung kepada Allah. Ketika menggunakan rezekinya bergantung kepada Allah. Ketika ada masalah dalam usahanya, dalam sababnya, tetap dia tenang, dia nyaman karena dia percaya dengan Allah yang menciptakan sabab. Itu yang disebut dengan tawakal. Masuk, ada barangkali ada yang menanya. Ada loba ya namanya, malum pangamri penghujan. Jadi tawakal mah mau bergantung kanu hujan moal. Rek hujan panas ge nepi we. Apaan tawakal ke Allah lain ke cuaca. Mau ngaji tawakal kanu cuaca, pasti di mana cuaca enggak pas enggak bakal nyampe. Tapi tawakal ke Allah nyampe. Rek ngaji tawakal kanu duit mah nyampe. Ongkos mah nepi, tapi ketawakal ke Allah nyampe. Ya lain anak ngomong ngumpul emang bab negeri sarua kana gitu. Jadi kita bisa bercermin lah. Kita ini orang yang udah tawakal apa belum. Lama-lama kita ngaji bertahun-tahun. Ngaji malam pulang pagi, Allah Akbar itu ngaji. Baca zikir bismillah, ta'asanabillah, bismillah, tawakal nabillah. Dibentak-bentak lagi. Tapi begitu ngaji urusan 20.000 langkah bensinnya. Aduh.
Makanya pahami tadi artinya, pahami. Nah, laksanakan, amalkan itu zikir. Ada ya yang tawakal tiarap banyak. Kerkieu kergitu banyak tawakal. Ini berat enggak? Kok berat sih? Ajaran Islam itu nggak ada yang sulitnya, semua mudah. Cuman harus butuh apa namanya? Butuh perjuangan, harus diikhtiarin. Makanya burung aja bisa, manuk aja bisa. Masa manusia nggak bisa? Itu kan sebutin makhluk yang paling tawakal. Ya, makhluk yang paling tawakal adalah burung. Berarti burung kan bisa itu. Masa manusia yang dikasih akal, yang dikasih ilmu, kok nggak bisa? Elek kenang manuk, yang harus menjadi cacing, weh. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Kak, izin bertanya ya. Ini bukan soal tawakal tapi mungkin soal usaha ya. Nyambung deh. Sabuk. Ini kan kalau misalkan kita sedang bingung dihadapkan dengan dua pilihan. Nah, kan katanya dianjurkan kita untuk melakukan istikharah ya Kak. Salat istikharah. Nah, saya dapat dapat saran katanya coba deh istikharah Quran katanya gitu. Nah, di situ kan saya belum yakin ya apakah boleh dilakukan atau tidak. Nah, pertanyaannya itu apakah istikharah Quran itu sah-sah aja dilakukan? Terus perbedaannya sama istikharah biasa itu seperti apa? Sekian sih Kak, segitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istikharah itu kan minta pilihan. Ada surat istikharah. Tapi istikharah sendiri artinya meminta pilihan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, kepada ahlinya, kepada ulama yang mengamalkan ilmunya jika kamu tidak tahu, jika kamu bingung. Pilih A, pilih B. Yang bagus mana Pak Ustadz? A apa B? Silakan, kalau percaya sama Ustadz, Ustadz ini orang yang mengamalkan ilmunya. Insya Allah jawaban dari Ustadz sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Bisa juga ente sholat istikharah, tapi sebelum sholat harus tahu juga mana yang halal, mana yang haram, mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai kita sholat ibaratnya milih antara bolu sama teh kotok, tapi ente nggak tahu nih teh kotok ini semuanya najis. Ente nggak tahu bentuk dari teh kotok ini kayak gimana. Nah, ini setan bisa masuk ke dalam mimpi ente, bisa kasih pilihan teh kotok. Tapi kalau ente udah tahu ilmunya, nah sama-sama bagus, ente istikharah, nah ente pilih. Namanya tak pilihan dari Allah mana yang terbaik. Tapi harus tahu dulu ya. Ilmu itu tetap nomor satunya. Ilmu seperti orang ketemu Nabi, tapi dia nggak tahu di ciri-ciri Nabi, fisik Nabi nggak tahu, akhlak Nabi nggak tahu. Tahu-tahu dalam mimpian dia kedatangan, mengaku sebagai Nabi. Bisa jadi setan itu ngaku sebagai Nabi. Tapi kalau menyerupai Nabi, setan nggak bisa. Tapi kalau mengklaim sebagai Nabi, setan bisa. Makanya kita harus tahu apa ciri-ciri fisik Nabi diantaranya.